Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas ETI UAS yang berjudul Cybercrime Pencurian Database Polri. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Andika M. Rido, kedua ada saya, Akil Arsalan, ketiga ada Muhammad Sandi. Pembahasan kita sekarang yaitu ada deskripsi masalah, analisis dilema etis, masalah etis utama yang muncul, dampak dilema etis terhadap berbagai pihak, dimensi filosofis dari dilema etis, ringkasan inti dilema etis, pengembangan kebijakan etis, studi kasus pengujian kebijakan, kesimpulan, dan dokumentasi. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi masalah dari pencurian database Polri. Kasus kebocoran data kepolisian RI terungkap pada 17 November 2021 melalui unggahan akun Twitter @son1x77 di mana sekitar 20 elemen data pribadi dan sensitif anggota Polri termasuk informasi seperti nama, NRP, pangkat, jabatan, alamat, serta data penegakan hukum seperti jenis pelanggaran dan nama korban diduga bocor dan diduga ke publik. Kebocoran ini mengancam privasi, keamanan individu, dan integritas institusi. Hacker bernama Son1x asal Brasil mengklaim bertanggung jawab dan menyatakan aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah Indonesia. Merespon insiden ini, BSSN dan Kominfo diharapkan segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengidentifikasi penyebab, dampak, dan langkah mitigasi, serta menindak secara hukum jika ditemukan unsur pidana. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBA sebagaimana diatur dalam PP No. 71/2019, Permen Kominfo nomor 20/2016, Perpres No. 95/2018 dan Peraturan BSSN nomor 4/2021. Selanjutnya ada analisis dilema etis yang kasus pencurian database Polri menimbulkan dilema etis serius karena melibatkan pelanggaran hak individu, lemahnya tanggung jawab institusional, dan dampak sosial yang luas. Kebocoran ini bukan sekedar masalah teknis, tetapi juga persoalan moral karena menyangkut hak asasi manusia dan tata kelola data yang seharusnya transparan dan aman. Polri sebagai institusi penegakan hukum justru gagal melindungi data internalnya yang seharusnya dijaga untuk kepentingan publik. Negara memiliki kewajiban untuk mengumpulkan data demi pelayanan dan penegakan hukum. Namun juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanannya. Ketidakjelasan tanggung jawab ini dan kekurangan transparansi memperburuk kepercayaan publik dan menciptakan keresahan di masyarakat. Selanjutnya ada masalah etis utama yang muncul. Yang pertama ada pelanggaran hak privasi yang merupakan data pribadi seperti nik, alamat, sidik jari, riwayat kependudukan, dan catatan kriminal yang tersimpan dalam database kepolisian. Kedua, ada ketidakpastian institusi dalam menjaga keamanan data, yang banyaknya sistem Polri yang tidak rutin diuji, tidak diperbarui, dan rentan terhadap serangan seperti remote code execution atau RAC. Ketiga, kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab. Tidak ada peringatan, tidak ada tanggung jawab yang jelas, dan data tidak dapat dipulihkan. Data disimpan oleh negara, tetapi keamanannya kurang. Keempat, ada ketimpangan kuasa informasi, yang meskipun negara memiliki akses ke data negara, mereka tidak dapat memastikan keamanannya. Sangat mungkin bahwa keadaan ini akan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya ada dampak dilema etis terhadap berbagai pihak. Yang pertama ada dampak terhadap individu, yaitu kehilangan rasa aman dan kepercayaan. Kedua, ada stigma sosial terhadap orang-orang yang memiliki riwayat hukum yang tersebar luas. Kedua, ada dampak terhadap Polri, kerusakan reputasi lembaga penegakan hukum dan keamanan, digitalisasi layanan publik secara keseluruhan menjadi kurang kredibel. Ketiga, ada dampak terhadap pihak ketiga, yaitu dilema tanggung jawab moral versus tanggung jawab kontraktual munculnya jika kebocoran disebabkan oleh pihak ketiga. Industri TI semakin dipaksa untuk menjaga nilai-nilai etis dalam sistemnya dan tidak hanya menyediakan layanan. Keempat, ada
Keempat, ada dampak terhadap masyarakat luas, yaitu dilema tanggung jawab moral versus tanggung jawab kontraktual muncul jika kebocoran disebabkan oleh pihak ketiga. Industri TI semakin dipaksa untuk menjaga nilai-nilai etis dalam sistemnya dan tidak hanya menyediakan layanan. Selanjutnya ada dimensi filosofis dari dilema etis. Yang pertama ada perspektif utilitarianisme, yang pelanggaran data bisa diterima jika manfaatnya lebih besar dari resikonya. Namun dalam kasus ini dampaknya luas dan merugikan jutaan orang. Maka utilitarianisme menolak kelalaian yang menyebabkan kerugian besar. Kedua, ada perspektif deontologis atau kewajiban moral, yang melindungi data adalah kewajiban moral negara karena menyangkut hak asasi. Tanpa niat jahat pun kelalaian tetap merupakan pelanggaran etika. Ketiga, ada perspektif kontak sosial. Kontak kepercayaan antara warga dan negara dilanggar jika negara gagal melindungi data pribadinya. Selanjutnya, Baik, di sini ada ringkasan inti dilema etis. Di sini ada dua sesi di mana ada dimensi dan juga bentuk dilema. Yang pertama ada privasi versus keamanan nasional. Jika negara tidak dapat menjamin keamanan data, apakah mereka berhak untuk melakukannya? Lalu yang kedua ada hak individu versus kepentingan institusi. Hak korban kebocoran data lebih penting daripada keselamatan sistem. Yang ketiga ada tanggung jawab versus vendor. Saat data bocor, siapa yang paling bertanggung jawab? Dan yang terakhir ada teknologi versus etika. Apakah benar untuk menggunakan teknologi tanpa pengawasan moral? Selanjutnya ada pengembangan kebijakan etis. Poin pertama, poin A, tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan ini adalah mencegah pelanggaran data pribadi seperti kasus pencurian database Polri. Kebijakan ini menjadi acuan agar organisasi membangun sistem pengamanan data yang lebih kuat, terbuka, dan bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memulihkan kepercayaan publik, melindungi hak privasi, serta menunjukkan komitmen nyata terhadap keamanan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Lalu poin B, pedoman moral dan etika organisasi. Yang pertama ada hak privasi adalah hak asasi. Hak atas privasi semua orang harus dihormati dan dilindungi oleh organisasi. Data pribadi milik individu bukan negara atau organisasi yang menyimpannya. Yang kedua ada tanggung jawab melekat pada kewenangan. Setiap pihak memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar jika mereka memiliki lebih banyak akses ke data. Yang ketiga ada transparansi sebagai bentuk etika. Setiap langkah yang diambil untuk mengumpulkan dan mengolah data, termasuk potensi kebocoran, harus diumumkan secara terbuka kepada publik. Yang keempat ada keadilan bagi korban data bocor. Korban berhak atas perlindungan, pemulihan identitas, kompensasi, dan informasi tentang apa yang terjadi pada informasi mereka. Dan yang kelima, tidak ada impunitas. Baik pelanggaran dilakukan di dalam organisasi maupun oleh pihak ketiga, setiap pelanggaran harus diproses secara adil dan transparan. Lalu ada poin C, prosedur pencegahan dan penanganan kebocoran data. Yang pertama ada pencegahan kebocoran data, enkripsi data sensitif minimal dengan AES 256. Gunakan kontrol akses berbasis peran atau autentikasi 2 langkah. Lalu ada audit keamanan rutin 2 kali setahun oleh pihak independen. Ada juga vendor wajib tanda tangan kontrak etika digital dan lolos uji keamanan. Selanjutnya ada penanganan insiden keamanan. Yang pertama ada ditangani oleh tim CSIRT internal 24 jam. Proses tanggap darurat, identifikasi, isolasi, pemulihan, dan pemberitahuan. Lalu wajib melaporkan insiden ke masyarakat atau Kemenkominfo maksimal 72 jam. Dan yang terakhir ada perlindungan dan kompensasi korban, penerbitan ulang dokumen identitas, bantuan hukum jika data disalahgunakan, dan layanan pelaporan korban berbasis digital dan telepon. Selanjutnya poin D ada langkah-langkah menjamin kepatuhan terhadap kode etik. Yang pertama ada pengawasan dan audit etik. Yang kedua ada pendidikan dan sertifikasi etika digital.
Yang ketiga ada sanksi dan disiplin. Dan yang terakhir ada perlindungan whistleblower. Lalu ada studi implementasi internal atau kasus SIM online. Yang pertama ada jika terjadi kebocoran data karena kesalahan teknis, CSIRT langsung melakukan forensic dan perbaikan. Lalu ETOC mengaudit prosedur dan umumkan hasil audit ke publik. Selanjutnya korban diberi pemberitahuan dan solusi seperti pemberitahuan NIK dan riset akun digital. Lalu vendor yang lalai dikenakan sanksi dan denda sesuai kontrak. Dan yang terakhir karyawan yang lalai diberi sanksi administratif dan pelatihan ulang. Selanjutnya, poin F, prosedur keamanan data, data security prosedur DSP. Tujuannya melindungi data pribadi warga agar aman, tidak bocor, dan dikelola dengan standar keamanan tinggi. Lalu kebijakan utamanya ada 6 poin. Pertama itu ada klasifikasi data. Data dibagi menjadi terbatas, publik, dan rahasia. Lalu yang kedua ada enkripsi data. Semua data sensitif harus dienkripsi minimal AES 256 baik saat dikirim maupun disimpan. Lalu yang ketiga manajemen akses. Gunakan akses berbasis peran atau RBAC dan 2FA untuk admin. Lalu yang keempat pemantauan sistem terhubung ke SIM. Pemantauan sistem terhubung ke SIEM. Seluruh aktivitas dicatat di log yang tidak bisa diubah. Lalu yang kelima backup dan recovery. Backup otomatis setiap hari disimpan terenkripsi di lokasi berbeda global. Lalu yang keenam yang terakhir audit dan pengujian. Audit keamanan dan penetration test oleh pihak ketiga 2 kali setahun. Lalu yang poin G, kebijakan penggunaan AI yang adil. Fair AI Governance Policy atau disingkat FAIGP. Tujuannya mengontrol penggunaan AI dalam analisis data warga agar adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Pedomannya ada 4 poin. Yang pertama ada non diskriminasi. AI tidak boleh pakai data sensitif yang bisa memicu bias sosial, etnis, atau agama. Keputusan administratif wajib melibatkan manusia. Lalu yang poin kedua audit algoritma. Semua AI untuk layanan publik harus diaudit oleh ETOC agar adil dan tidak bias. Lalu yang ketiga ada transparansi. Warga berhak tahu jika keputusan berasal dari AI. Lalu poin keduanya keputusan AI harus bisa dijelaskan. Lalu yang terakhir yang keempat hak banding. Warga bisa mengajukan banding jika dirugikan oleh keputusan AI. Tersedia kanal pengaduan khusus dan responsif. Lalu poin H protokol mitigasi risiko cybercrime mitigation protokol atau disingkat dengan CMP. Tujuannya mengawasi tanggapan perusahaan terhadap ancaman dan peristiwa cyber seperti kebocoran data, serangan ransomware, dan manipulasi sistem informasi. Terdapat ada 4 poin. Yang pertama ada komponen protokol, pembuatan CSIRT Cyber Security Incident Response Team. Lalu yang kedua tahapan mitigasi, ada deteksi, isolasi, forensik, pemulihan, pemberitahuan, lalu yang terakhir ada evaluasi. Dan poin ketiga koordinasi lintas institusi, koordinasi aktif dengan BSSN, Kominfo, dan Cyberpolis untuk menemukan pelaku. Lalu yang terakhir sistem peringatan dini menggunakan kecerdasan ancaman global untuk menemukan pola serangan baru. Lalu di sini selanjutnya ada studi kasus pengujian kebijakan audit dan penguatan sistem keamanan security hardening. Polisi meminta BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan vendor keamanan independen untuk melakukan audit sistem yang menyeluruh. Lalu yang kedua menggunakan enkripsi end-to-end pada database yang mengandung informasi sensitif. Lalu yang ketiga sistem autentikasi ganda untuk seluruh akses internal. Cara mengatasi masalah yang di atas itu ada 2. Yang pertama itu ada menutup celah keamanan yang telah digunakan peretas sebelumnya.
Lalu yang kedua, mengurangi kemungkinan kebocoran data di masa depan karena kekuatan sistem yang meningkat. Jadi kesimpulan dari presentasi yang kami bahas, kasus pencurian data Polri menunjukkan ketidakmampuan sistem untuk memastikan keamanan dan standar etika pengelolaan data. Kebocoran ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selain merugikan individu. Masalah ini merupakan masalah moral dan etika di era komputer dan internet. Solusinya adalah Kepatri, kebijakan etis perlindungan dan tanggung jawab informasi, yang menekankan perlindungan data, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak individu. Kepatri juga mencakup pedoman etika, pengawasan ketat, dan protokol penanganan insiden untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi. Setiap organisasi yang mengelola data publik, terutama di sektor pemerintahan dan keamanan, harus memiliki Kepatri karena kebijakan ini meningkatkan tata kelola informasi, meningkatkan kesadaran etika digital, dan melindungi masyarakat dari kebocoran data. Di sini ada 2 dokumentasi yang kita kerjakan berupa PPT dan laporannya. Ini beberapa referensi yang kita pakai, seperti ada di Kompas dan lain-lain. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.